kamu tahu betul. Selamanya perasaan aku hanya untuk Andin. Darius, selamat ya atas pernikahan kamu. Aku doain semoga kamu bahagia sama Vida. Aku mohon, Din. Kamu di mana sekarang? Opa sadar gak sih? Opa nggak lebih dari raja arogan dan anarkis. Lancang kamu! Terima kasih Opa. Semoga dengan Opa nampar Reno, Opa jadi lebih puas. Andin. Ambar. Andin. Kamu bener Andin kan? Andin, kakak mohon kamu jangan menghindar lagi dari Darius. Karena dengan kamu menghindari Darius itu membuat Darius sedih. Darius mencintai kamu. Kakak tahu kalau mungkin saat ini kamu sedang sedih. Kamu sedang terluka. Karena Darius menikah dengan Vida. Tapi Darius nggak punya pilihan lain. Di satu sisi dia harus menyenangkan dan bertanggung jawab terhadap papi. Kamu ngerti maksud kakak kan? Andin tahu kan? Tanpa Darius menikah dengan Vida pun, perlahan Andin juga harus pergi dari kehidupan Darius. Andin gak mau kelak Andin hanya menjadi beban Darius. Kalau katanya Pak Andin sayang sama Darius, jawabannya iya Kak. Andin sayang sama Darius. Tapi Andin gak mau kelak rasa sayang ini hanya membuat dia terluka. Kak, tolong sampaikan salam Andin buat Darius. Bilang sama dia kalau Darius gak perlu mencari Andin lagi. Andin sudah cukup bahagia dengan kehidupan Andin sekarang. Dan dari jauh pun, Andin akan tetap mendoakan Darius agar dia bisa bahagia dengan Vida. Andin akan bawa rasa sayang Andin ini sampai mati. Andin, kakak mohon jangan pergi. Din. Ini lebih dari cukup. Tapi Bu, gimana kalau masalah ini sampai bocor? Dan pastinya posisi saya akan terancam. Tenang saja. Selama Anda terus mengikuti perintah saya, Anda pasti aman. Saya jamin itu. Cewek waktu itu.
udah Landin, ya nggak usah sedih terus. Lagian kan keputusannya itu bener kok. Kalau itu nggak mau ganggu rumah tangga mereka. Iya, Din. Eka yakin kalau ya itu perlahan-lahan bisa ngelupain dia. Maka dari itu, Eka tuh paling males apa yang namanya jatuh cinta. Ending-endingnya begini nih. Selalu menyakitkan. Cinta. Mana tuh copet larinya? Cepet banget lagi. Woi, gue deh. Lo lagi. Makasih ya udah nolongin gue. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi. Gue mau dibawa kemana gue? Lepasin Apalagi alasan lo, ha? Lepasin nggak? Apalagi? Lo mau bilang kalau kakek lo mati gara-gara TBC? Gue. Bagus. Kenapa nggak sekalian lo aja yang mati? Biar bisa gue kubur di sini. Oke, gue ngerti. Lo udah ke rumah Pak RT kan? Dan lo tahu kalau gue itu sebenarnya Tukang tipu perempuan culas, ya kan? so what gitu loh. Gue nggak pernah kan ngerugiin lo. Emang pernah gue copet sama nipu lo? Nggak pernah kan? Jadi lo nggak usah kecampur deh. Mau kemana lo? Mau kemana? Woi, itu punya gue. Sini nggak? Balikin nggak? Lo mau ini? Balikin nggak? Itu punya gue. Lo mau ini? Lo mau ini? Lo mau? Lo mau ini? Lo mau ini? Hah? Lo tuh ya, bener-bener keterlaluan. Mau lu tuh apa sih? Lu tuh siapa sih emangnya? Campur aja urusan orang. Gue bisa ngelakuin yang lebih parah lagi daripada ini. Lu udah gak boleh kemana-mana. Lu mesti gue bawa ke kantor polisi. Ayo cepetan, ayo ikut gue. Bentar. Polisi. Lo mau bawa gue ke kantor polisi? Iya. Aduh. Sorry, tapi lo yang maksa gue buat kayak gini. Aduh. Aduh. Perempuan sialan. Kenapa kakak biarin Andin pergi, Kak? Atau sebenarnya kakak bisa hubungin aku, kan? Iya, kakak udah coba. Tapi Anden tetap nggak mau kembali. Minumnya, Pi. Bar, bisa temenin papi sebentar. Ada apa? Tampaknya perlahan tapi pasti papi harus hadapi LP motor akan jatuh. Para pemegang saham sudah menyepakati untuk menarik sahamnya dari LP motor. Pi, mungkin selama ini menurut Papi, semua keputusan yang Papi bikin adalah sebuah kebenaran. Membawa Darius ke rumah ini adalah sebuah kebenaran. Mengadopsi Darius menjadi bagian dari keluarga kita adalah juga sebuah kebenaran. Membuat Darius menjadi salah satu pewaris dan pemegang tonggak heavy motor adalah juga sebuah kebenaran. Tapi apa Papi tahu bahwa memisahkan Darius dari Andin karena merasa bahwa Andin tidak sederajat dengan kita adalah sebuah kesalahan, Pi. Memaksakan Darius menikah dengan Vida adalah juga sebuah kesalahan.
mengusir Reno juga sebuah kesalahan. Memisahkan ibu dengan anaknya adalah juga sebuah kesalahan, Pi. Selama ini, orang tua selalu merasa bahwa ridho Tuhan adalah juga ridhonya orang tua. Murka Tuhan adalah murka orang tua. Tapi, apa Papi merasa pantas mendapat kehormatan pada saat yang bersamaan Papi merenggut semua kebahagiaan anak-anak Papi? Tapi Papi juga Pi, mungkin Darius bukan darah daging Papi sendiri. Tapi rasa sayang Darius terhadap Papi nggak perlu diragukan lagi, Pi. Darius rela kehilangan kebahagiaannya demi Papi. Tapi apa Papi mau memberikan sedikit kebahagiaan buat Darius? Apa Papi tegang lihat Darius seperti itu? Sampai kapan Papi mau meneruskan ketidakadilan ini, Pi? Ber nggak akan terkejut kalau suatu hari nanti Darius akan pergi meninggalkan Papi. Ambar! Ambar! Ya Tuhan! Papi! Papi bangun, Pi. Din, Andin. Buka dong, Din. Mana sih ini anak? Bertanya sonata kali ya, Bo? Dipanggil ngedenger-denger. Andin. Hai Banci, ngapain lu naik-naik ke atas itu? Kayak ke atas sana aja deh lu. Kempolan. Ini nyari kunci cadangan lah. Orang baru ya, Mas. Berisik. Hah? Andin? Kenapa, Bo? Si Andin pingsan. Andin, Andin. Bangun. Aduh. Din. Din. Din, bangun, Din. Din. Bangun, Din. Aduh, Fer, gimana ini, Fer? Andin. Din. Sayang. Maaf, Tak. Kalian tunggu di luar aja ya. Bo, lu yakin bawa Andin ke Sindang? Terus kita dapat uang dari mana buat perawatannya? Lagian kan rumah sakit ini nggak murah, Fer. Mon, lo nggak usah mikirin yang lain-lain dulu deh. Lagian cuman ini kan rumah sakit yang terdekat. Yang pasti sekarang Andi sembuh dulu. Jual diri deh buat nyari duit. Keluarganya Andin, Iya dok, kami keluarganya Andin. bisa kita bicara sebentar? Bisa dok. Baik, mari ke ruang saya.
Kondisinya semakin memprihatinkan. Dan ini tidak bisa kita biarkan terus. Andin harus mendapatkan perawatan medis yang intensif. Memang, saya tidak berhak memvonis seseorang. Tapi pengalaman medis saya mengatakan, tidak akan lama lagi kondisi Andin semakin drop. Bahkan untuk mengenali diri dia saja, dia tidak akan mampu. Dok, apa sampai separah itu, Dok? Iya, kerja obat cuma memperlambat proses. Kita tidak bisa mencegah Alzheimer ini menyerang kinerja sel-sel otak Andin. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Dok? Kalian berdua harus jaga Andin baik-baik. Karena waktu dia yang sikat ini, kalian harus membahagiakan hidup Andin. Waktu dia tidak banyak lagi. Minimal dengan perawatan medis yang intensif, dapat menjaga kestabilan kondisi Andin. Gimana, Mah? Nggak jauh beda kan sama rumahnya Opa? Reno, Mama mohon untuk kesekian kalinya, Ren. Kamu pulang ke rumah. Apalagi kondisi Opa sakit. Opa pasti seneng deh kalau kamu pulang. Enggak lah, Mah. Opa udah nggak butuhin Reno lagi. Yang Opa butuhin cuma Om Darius. Karena Om Darius bisa dibikin jadi boneka bisnisnya. Lagian Opa sakit bukan buat pertama kalinya kan, Mah? Udah, diemin aja. Ntar juga sembuh. Reno, kenapa sih kamu gak mau maafin Opa? Mama yakin di lubuk hatinya Opa yang paling dalam pasti dia udah maafin kamu. Lagi pula rasa sayangnya Opa ke kamu dan ke Om Darius itu gak ada bedanya. Reno udah gak peduli lagi, Mah. Mau Reno udah dimaafin kayak atau enggak sama Opa. Tapi yang jelas, Reno udah gak ada tempat lagi di hatinya Opa. Reno, kenapa sih kamu ngomong gitu? Buat Mama, kamu selalu ada tempat di hati Mama. Dan coba tolong ngertiin sikap Opa yang keras. Itu semua kan karena... Mah, apa Reno mesti ngertiin Opa juga? Kelak suatu saat hidup Reno akan diatur juga sama seperti Om Darius. Mungkin Om Darius bisa, tapi kalau Reno nggak bisa, Mah. Ini akan tetap jadi prinsip hidupnya Reno. Mungkin kelak Reno akan balik lagi ke rumah Opa. Tapi kalau Opa udah ngerestuin hubungan Andin dan Om Darius, Mah. Tapi kayaknya udah nggak mungkin, Mah. Dan itu artinya Reno nggak mungkin balik lagi ke rumah Opa. Maafkan Papi, Darius. Andin. Ya mau kemana, Dose? Ya harus dirawat dulu di Sindang. Iya, Nek. Kondisi itu masih lemah. Please, kalian jangan tahan aku lama-lama di sini. Kalian tahu kan, kenapa aku meninggalkan sepupu aku? Karena aku nggak mau membeban dia. Dan kalau sekarang aku harus ngebebanin kalian,
lebih baik aku pergi. Dan mungkin itu jauh akan lebih baik. Enggak, Din. Kita nggak merasa terbebani kok. Apapun itu namanya. Aku tahu apa yang dilakukan dokter itu nggak akan buat aku sembuh. Kalian mau lihat aku menghabiskan sisa hidupku dengan berjalan di rumah sakit dan minum obat yang itu akan juga perlahan menghapus memori aku. Please. Biarin aku menghabiskan sisa umurku dengan hidup bebas. Paling tidak, aku masih bisa lihat orang-orang yang aku sayangi, meskipun itu dari jauh. Dan aku juga ingin menghabiskan sisa memoriku dengan saudara baru aku. Itu kalian. Ya udah, sekarang kita pulang ya. Dan ya harus janji sama kita kalau ya nggak akan bersedih lagi. Ya. Oke. Gak sih? Itu lampu merah. Main terobos aja. Kalau gue ngangerin bisa ketabrakan, tau nggak? Jangan pura-pura budak ya. Halo? Vida. Hans? Jadi lu belum dapat kabar dari Andin? Harapan gue udah tipis untuk menemukan Andin. Ini semua terjadi karena lo, Darius. Andin pergi karena kesalahan lo. Wow, tunggu. Maksud kamu apa? Ya iyalah. Kalau aja keluarga lo nggak meremehkan Andin, dan lu sebagai laki-laki bisa mengambil sikap, semua ini nggak akan terjadi. Andin nggak bakalan pergi. Tapi bisa aja kan, kalau Andin itu kesasar atau lupa jalan pulang. Oh ya? Apa benar dia kesasar? Kalau 2 bulan yang lalu dia sengaja datang ke rumah, ngambil semua barang-barangnya dia, baju-bajunya dia. Oke. Saya akan bertanggung jawab atas kepergian Andin. Dan cepat atau lambat, saya akan bawa dia pulang. Bagus. Tapi gue nggak yakin Andin bakal balik sama lo. Oke. Lihat aja ntar. Nih, Nek, biar nggak nyasar lagi. Emon. Apaan sih? Emangnya aku anak hilang apa? Udah, bawa aja. Eke takut kalau penyakit itu kambuh lagi di jalan. Jadi Eke nggak khawatir lagi. Ya minimal kan ada yang ngasih kabar ke Eke sama Vera. Yaudah nih, nggak usah. Udah, masukin aja deh. Apaan sih? Ngapain sih kamu duduk di sini? Loh, memangnya nggak boleh? Masa kita harus membicarakan masalah yang besar harus jauh-jauh sih? Enggak kan? Masalah? Masalah apaan? Iya masalah kamu. Oke. Sekarang kamu ceritain. Aku janji aku akan menjadi pendengar yang baik buat kamu. GR banget kamu ya. Aku mau ngomongin semua masalah aku sama kamu. Kamu pikir kamu siapa? Nah, itu ya. Itu tanda-tanda kalau orang sedang mempunyai masalah.
ketahuan kan? Fit, aku memang gak suka dinasehatin. Tapi aku siap untuk memberikan kamu nasihat. Ya, kadang-kadang kita harus mendengarkan pendapat seseorang. Karena ada satu hal yang kita tidak tahu, tapi orang lain bisa tahu. Hans, aku harap kedatangan kamu ke sini bukan untuk membicarakan masalah kita. Dan satu hal ya, kebodohan aku di masa lalu udah membuat aku menderita sampai saat ini. Fit, nggak mudah buat aku hidup 2 tahun di New York tanpa kamu. Maksud kamu apa? Hah? Sejak awal, aku selalu mencintai kamu, Fit. Tapi aku nggak pernah cinta sama kamu. Tapi kita pernah melakukannya kan? Dan itu yang pertama buat kamu kan? Fit, nggak mudah buat seseorang untuk melupakan orang yang pernah tidur dengannya. Apalagi itu yang pertama kalinya. Nggak mudah, Fit. Cukup ya, Hans. Cukup! Kamu tahu kan, aku ini bukan perempuan murahan. Dan aku sendiri jijik sama tubuh aku. Aku juga nggak ngerti kenapa waktu itu aku tega ngehianatin Darius. Darius. Orang yang selalu membuat aku tidak pernah bisa mendapatkan kamu, Fit. Tinggalin Darius. Kamu tidak akan pernah bahagia dengan dia, Fit. Cuma aku yang bisa bikin kamu bahagia, Fit. Hans, dengar ya. Aku harap ini pertemuan terakhir kita. Dan aku nggak mau lagi ketemu sama kamu, apalagi ngebahas semua masa lalu kita. Anggap aja yang dulu itu kebodohan aku, plus kesialan aku karena aku kenal sama kamu. Selamat tinggal. Fit. Jangan pernah ucapin selamat tinggal, Fit. Karena itu bisa menghancurkan sebuah harapan untuk bisa bertemu lagi. Aku selalu ingin bertemu sama kamu, Fit. Dan aku tidak bisa menghilangkan rasa cinta aku sama kamu, Fit. Sampai kapanpun. Sorry ya, Hans. Justru aku berharap sebaliknya. Aku nggak mau ketemu sama kamu lagi, sekarang ataupun nanti. Ngerti? Fit! Vida! Walaupun pertunangan kita terjadi karena orang tua kita, sejujurnya aku benar-benar mencintai kamu. Please, Fit. Kasih aku kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Aku udah mutusin kalau pertunangan kita akhirin aja. Iya, tapi kita masih bisa jadi teman baik. Ya. Tapi alasannya apa? Oke, aku salah karena mungkin selama ini aku selalu meluangkan waktu aku untuk pekerjaan. Tapi Fit, aku akan memperbaiki dan meluangkan semua waktu aku untuk kamu. Fit, please. Cuma kamu wanita yang selama ini ada dalam hidup aku. Aku bukan wanita yang cukup baik buat kamu. Maksud kamu apa? Maksudnya waktu kemarin aku liburan ke New York, sebenarnya aku udah mengkhianati kamu. Dan aku udah ngelakuinnya sama orang lain. Makanya aku bilang sama kamu,
kalau ada wanita yang lebih baik lagi dari aku. Yang pantas buat kamu. Aku minta maaf. Om, kalau gue pikir ya, lu mendingan putusin Vida aja. Karena hubungan lu cuma nyakitin hati lu berdua. Aku nggak bisa, Ren. Kenapa nggak bisa? Lu mau seumur hidup terus menderita? Enggak kan? Ini mungkin agak sedikit menyakiti hatinya Vida. Tapi kalau lu bisa ngasih pengertian ke Vida, gue yakin Vida bisa ngertiin lu kok. Dan lu juga harus ingat, Andin gak punya banyak waktu. Darius, cukup ya kamu mencapakan aku. Aku nggak akan pernah mau cerai sama kamu. Tapi Vida, kamu sadar gak? Pernikahan kita hanya membawa penderitaan untuk kamu dan aku. Aku nggak peduli. Terserah ya. Apa yang mau kamu lakuin sama aku? Tapi aku bersumpah, aku nggak mau cerai sama kamu. Vida, jangan bodoh kamu. Untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang nggak ada artinya? Aku ini emang bodoh. Aku cinta sama kamu itu suatu kebodohan. Dan aku akan semakin bodoh kalau aku ngebiarin kamu sama Anin bahagia. Dan satu hal lagi, aku nggak akan pernah mau cerai sama kamu. Jadi kalau aku nggak bisa bahagia, kamu sama Andin juga nggak akan pernah bisa bahagia. Ngerti? Kayak kodok loh. Kayak udah Aja lu kempolan. Kalau tuh. Parah. Jatuh. ngajak banget sama jatuhnya. Ini ya. Tumpah. Aduh, maaf ya, maaf saya nggak sengaja. It's okay. Aduh, cucok banget deh dasinya. Kayak orangnya. Ya iyalah, ini dasi mahal tau. Lu lagi baca gila. Dasi kamu bagus juga. Hah? Oh, iya. Ini dasi mahal. Dasi kayak gitu aja mahal. Nek, bunga aja. Udah nggak usah dipikirin. Santai aja lagi. Udah biarin aja. Aku mau cara. Yuk. Vida. Sayang. Kamu kenapa, sayang? Nggak apa-apa, Mah. Oh, enggak. Ayo, cerita sama Mama. Kamu pasti habis bertengkar sama Darius, kan? Nggak kok, Mah. Vida cuma pengen istirahat aja kok. Vida istirahat dulu ya, Mah ya. Dengar ya, Darius. Jangan pernah kamu punya niat untuk menceraikan Vida. Karena saya tidak akan tinggal diam. Tante sadar gak? Dengan tetap mempertahankan pernikahan saya dan Vida, itu akan semakin menyakitkan Vida, Tante. Dan sampai kapanpun, saya nggak mungkin mencintai Vida, apalagi memperlakukan dia selayaknya istri saya. Ya karena kamu mencintai perempuan keparat Andin itu. Tante nggak berhak bicara tentang Andin di hadapan saya seperti itu. Oke, kita lihat nanti apa yang bisa saya lakukan untuk cinta kamu dan Andin itu, Darius. Berani kamu menceraikan Vida, berarti kematian untuk Andin. Maksud Tante apa? Saya ini seorang ibu, Darius. Dan tidak ada seorang ibu pun yang mau melihat anaknya dicampakkan oleh laki-laki pecundang seperti kamu. Apalagi disakiti seperti ini. Dan bukan suatu hal yang sulit ya. Buat saya untuk membuat kamu dan Andin itu tidak bahagia. Kamu tahu persis, saya tidak pernah main-main dengan apa yang sudah saya ucapkan. Selamat malam.
cuek kayak gini lagi. Vida. Kamu tahu kan? Dari awal pernikahan kita karena bisnis. Lagi pula mau kamu apa sih? Aku menyentuh kamu. Begitu. Yang ada juga cuma sosok Andin yang ada dalam pikiran aku. Kamu memang istri aku. Tapi kamu tahu betul. Selamanya perasaan aku hanya untuk Andin. Mas, minta 1 screwdriver sama 1 tequilanya lagi untuk nona ini. Selera kamu nggak pernah berubah ya dari dulu. Aku nggak butuh komentar kamu ya. Ayolah, Fit. Masalah itu jangan disimpan sendiri. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebenarnya apa sih peduli kamu? Lagian dari mana kamu tahu kalau sekarang aku lagi punya masalah? Fit. Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Jiwa aku mungkin ada di New York. Tapi pikiran aku ada di kamu, Fit. Semakin aku melupakan kamu, semakin aku tersiksa, Fit. Jujur aja ya, dari dulu aku sangat iri sekali dengan Darius. Kenapa dia dengan mudahnya bisa mendapatkan cinta kamu? Kamu tahu kenapa? Karena Darius emang pantas ngedapetin cinta aku. Ngerti gak? Oke, mungkin. Tapi menurut aku enggak. Aku nggak ada bedanya sama Darius. Dan aku akan buktikan kalau aku bisa seperti Darius. Kamu tahu, kamu mau berubah seperti apapun, gak akan pernah bisa ngebuat perasaan aku ke kamu sama seperti perasaan aku ke Darius. Maaf, saya sedang tidak bisa dihubungi. Silakan tinggalkan pesan. Terima kasih. Vida, setelah kamu mendengar pesan ini, segera hubungi aku ya. Darius. Aduh. Sih Kamu tambah lagi ya? Tambah lagi mau ya? Tambah lagi. Satu lagi, Mas. Ini ya. Awas sendiri. Bisa. Ini kok miring ya? Awas. Sudah kalian temukan wanita keparat itu? Dengar ya, saya bayar mahal kalian bukan untuk berleha-leha. Segera temukan dia dan habisi dia. Baik, Bu. Kami akan terus berupaya untuk menemukan wanita itu. 2 atau 3 hari lagi, kami akan memberikan kabar tentang perkembangannya, Bu. Jangan cuma janji-janji kalau dengan saya. Dengar, kalau dalam waktu dekat kalian masih tidak becus mencari dia, bukan tidak mungkin, saya akan batalkan perjanjian kita. Faham kalian? Sialan. Bos, jadi kan terusin proyeknya nih? Ya jadilah. Kita ini udah terlanjur basah. Udah yuk. Mana? Buru-buru amat lu, Kak. Mau kemana? Biasa, Ru. Gua ada deadline. Wah,
Masih jadi jajal lo berdua nih ya. Gua ini lagi ada proyek kakap. Jadi kalau dilewatin sayang. Udahlah, gua cabut dulu ya. Oke. Hati-hati lo. Ayo. Bagi-bagi ya. Tenang aja lo. Nero, gua jalan dulu. Oke. Hati-hati lo. Andin. Kemana lagi gue mesti cari lu, Din? Kamu jahat sama aku, Hans. Kamu jahat sama aku. Vida, tenang, Fit. Bajingan kamu. Dengar ya. Kamu bukan udah ngerusak hidup aku yang kedua kali, tapi kamu udah ngerusak seluruh hidup aku. Fit, tenang. Aku sendiri nggak tahu kenapa bisa seperti ini, Fit. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, aku akan tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab? Hah? Tanggung jawab apa? Kamu tahu kan? Aku ini istri orang, aku tidak punya suami, tahu kan? Hah? Kamu tuh jahat sama aku jijik sama kamu. Fit, semalam kita melakukannya atas suka sama suka. Aku nggak pernah memaksa kamu. Oh ya? Kalau kamu sayang sama aku, seharusnya kamu ngelarang aku ngelakuin hal sehina itu. Ngerti nggak kamu? Dengar ya. Kamu udah ngebuktiin kalau kamu tuh memang laki-laki menjijikkan, tau nggak? Kamu tuh biang sialan. Dengar ya. Aku nggak mau kamu gitu ke semua masalah ini lagi. Kamu kasih apa nggak? Vida mana? Kok dari tadi pagi belum turun-turun juga sih? Vida nggak pulang, Kak, dari semalam. Istri tidak pulang semalaman. Kamu tenang-tenang saja, Darius. Papi benar-benar tidak tahu jalan pikiran kamu. Pi, Darius cuma... Udahlah. Mungkin aja Vida nginep di rumah Siska semalam. Ya dan kan... Fit, dari mana kamu? Vida tadi malam nginep di rumah Mama, Kak. Tapi kamu kan bisa kasih kabar sama Darius, Vida. Ya udahlah, kamu sarapan dulu ya? Nggak usah, Kak. Vida langsung istirahat aja ya. Menjijikkan, tau nggak? Kamu tuh biang sialan. Aku nggak mau kamu gitu ke semua masalah ini lagi. Kasih apa nggak? Siap. Oke, Darius. Kali ini gua gak akan tinggal diam. Lu bisa renggut Vida dari gua. Tapi gua akan buktiin kalau gue lebih pantas untuk mendapatkan cinta Vida. Aku harap lain kali kamu memberitahu aku atau ke Ambar kalau kamu nggak pulang.
Emangnya apa peduli kamu? Mungkin kalau suatu hari aku mati, kegeletak di jalan, mungkin kamu pura-pura nggak tahu kali ya. Terus habis itu kamu pesta-pesta kematian aku. Ya kan? Vida, apapun yang terjadi di antara kita, aku masih tahu status aku. Kamu masih istri aku. Dan kelak, apabila terjadi apa-apa sama kamu, aku bertanggung jawab secara moral karena aku suami kamu. Bagaimana? Data-data itu lebih dari cukup, kan? Dan mengenai shareholder, kita tinggal menunggu surat pernyataan hitam di atas putihnya saja. Oke. Dan saya rasa cepat atau lambat rencana kita akan terrealisasi. Dan saya sudah tidak sabar sekali untuk melihat kehancuran dari MV Motor. Saya yakin, Global Motor milik Bapak ini adalah kompetitor yang tangguh sekali untuk MV Motor. Pasti. Hey, darling. Kamu kenapa nggak telepon Mama kalau mau datang? Perkenalkan, ini rekan bisnis Mama yang baru saja datang dari New York. Pak Hans, kenalkan ini putri tunggal saya, Vida. Dia istri dari Darius Sanders. Vida. Hans. Saat ini aku belum bisa menemukan Andin, Kak. Tapi aku yakin, suatu saat nanti aku pasti bisa menemukan orang tua kandung aku. Maksud kamu? Kak, aku mohon. Tolong kasih tahu di mana orang tua kandung aku, Kak. Kalau Kakak bilang aku dari panti asuhan, tolong kasih tahu aku di mana alamat panti asuhan itu, Kak. Darius, menurut kakak, hal itu nggak penting kamu lakukan. Karena buat kakak, papi, dan Reno, kamu nggak ada bedanya. Dan kalau kamu mau membuka luka lama, nantinya malah akan bikin kamu jadi tambah sedih. Tapi tetap aja, Kak, aku harus tahu siapa mereka. Ya, minimal kasih kesempatan aku untuk tahu seperti apa wajah orang tua itu yang membuang anaknya sendiri ke panti asuhan, Kak. Mungkin kakak menganggap ini nggak penting, Kak. Tapi coba kakak bayangin kalau kakak ada di posisi aku. Aku yakin kakak bisa merasakan apa aku rasakan, Kak. Dengar ya, jangan kamu pikir aku nggak tahu akal busuk kamu. Kalau sampai kamu ngelakuin sesuatu sama Darius, kamu akan berurusan sama aku. Ngerti nggak? Fit, tapi kan aku ngelakuinnya karena kamu. Cukup ya. Apapun alasan kamu, aku muak sama kamu. Bagi aku, kamu itu nggak lebih dari laki-laki yang paling menjijikan. Fit, dengar aku dulu. Udah deh. Fit, Vida. Udah, ini masakan suka Darius loh. Ntar kamu bisa masak sendiri ya. Vida, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak. Vida kayak masuk angin aja kok. Vida?
Sebetulnya ibu tidak boleh menceritakan asal-usul anak yang diadopsi dari panti ini. Tapi saya tetap seorang anak, Bu. Saya mau tahu siapa orang tua saya dan di mana mereka sekarang. Sampai detik ini ibu tidak tahu siapa orang tua kamu, Darius. Karena dia cuma meninggalkan kalung itu. Jadi maksud ibu, saya nggak akan pernah bertemu mereka lagi. Tidak. Ibu yakin dengan ketulusan kamu mencari orang tua kamu, atas izin Tuhan pasti kamu dipertemukan. Udahlah, Om. Lu jangan terlalu buang pikiran lu buat hal kayak gini. Bener kata Bu Irma. Lu harus sabar. Siapa tahu Tuhan akan pertemukan lu dengan kedua orang tua lu. Bu, Zi pulang. Bu, ada tamu. Lu kan... Aduh, Bu. Zi mules. Zi ke belakang bentar ya. Kamu yakin kamu pulang bareng? Enggak. Lu pulang duluan aja. Gue masih ada urusan lain kok. Yaudah. Hati-hati ya. Gue gitu loh. Jangankan cowok ganteng, anak jenderal belum tentu bisa nangkep gue. Nggak mungkin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.